Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Allah telah menetapkan akan tibanya hari kiamat itu, hari akhir dari seluruh makhluk fana. Detik-detik kiamat akan tiba dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Hari itu adalah hari yang disebut dengan Yaum al-Fasl atau hari keputusan, Yaum ad-Din atau hari pembalasan, Yaum al-Hisab atau hari perhitungan, di mana pada hari itu seluruh makhluk yang bernyawa akan mati. Demikian pula dengan alam semesta akan mencapai batas terakhirnya. Ketika itu semuanya terkaget-kaget dan manusia jatuh pada kengerian yang belum pernah terjadi sebelumnya, sebab semua makhluk yang semula masih melakukan kegiatannya sehari-hari, baik itu dari golongan manusia, malaikat maupun jin, tiba-tiba ada tiupan sangkakala yang pertama, maka akan terjadi kekacauan karena seluruhnya mengetahui bahwa hari kiamat sudah tiba. Dalam hari ini perlu diketahui bahwa ada ulama yang berpendapat bahwa sangkakala ditiup 3 kali dan 2 kali. Keduanya memiliki dalil dan argumen masing-masing. Namun titik temu dari dua pendapat ini adalah bahwa urutan keduanya adalah sama, mulai dari makhluk dimatikan dan dibangkitkan. Di antara ulama yang berpendapat bahwa sangkakala ditiup sebanyak 3 kali adalah Ibnul Arabi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan As-Syaukani rahimahumullah. Tiupan pertama disebut dengan nafkhatul faza, yaitu tiupan yang menyebabkan kaget, kepanikan atau terkejutnya seluruh makhluk di alam raya ini. Tiupan ini juga menyebabkan perubahan dan rusaknya keteraturan alam dunia. Tiupan pertama ini ditunjukkan di surat An-Naml ayat 87. Allah berfirman, "Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah, dan mereka semua datang menghadapnya dengan merendahkan diri." Tiupan yang kedua disebut dengan nafkhatu as-soqi, yaitu tiupan yang menyebabkan kematian seluruh makhluk. Tiupan yang ketiga disebut dengan nafkhatul ba'si wan nusyur, yaitu tiupan dibangkitkannya seluruh makhluk. Tiupan sangkakala yang kedua dan ketiga ini ditunjukkan oleh firman Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 68. Allah berfirman, "Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah." Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusannya masing-masing. Tiupan yang ketiga juga ditunjukkan oleh firman Allah di surat Yasin ayat 51. Allah berfirman, "Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka." Di antara ulama-ulama yang berpendapat demikian adalah Ibnu Abbas, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, Al-Qurtubi, dan Ibnu Hajar. Tiupan sangkakala yang pertama disebut dengan nafkhatul faza wa as-soqi, yaitu tiupan yang menyebabkan terkejutnya seluruh makhluk sehingga menyebabkan kematian mereka. Menurut ulama yang berpendapat tiupan sebanyak 2 kali, nafkhatul faza dan nafkhatu as-soqi ini dua hal yang terjadi dalam satu waktu atau satu tiupan, bukan 2 tiupan yang terpisah. Artinya mereka terkejut dan kemudian mati karena terkejut itu. Para ulama yang berpendapat 2 kali, mereka berdalil dengan firman Allah di surat An-Nazi'at ayat 6-7. Allah berfirman,
sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncang alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan yang kedua. Ketika menjelaskan ayat di atas, yaitu An-Nazi'at ayat 6-7 tadi, Ibnu Katsir mengatakan, Ibnu Abbas berkata, keduanya adalah tiupan pertama dan kedua, dan demikian pula yang dikatakan oleh Mujahid, Al-Hasan, Qatadah, Ad-Dahhak, dan yang lainnya. Mereka juga berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Di antara dua pendapat tersebut, yang lebih tepat adalah pendapat yang kedua, yaitu ada dua tiupan, bahwa sangkakala ditiup hanya sebanyak 2 kali pada hari kiamat. Ini berdasarkan dari sebuah hadis Muslim, diterangkan kemudian ditiuplah sangkakala. Tidak ada seorang pun yang mendengarnya kecuali dia memasang pendengarannya dan menjulurkan lehernya. Kemudian Rasulullah bersabda, maka orang yang pertama kali mendengarnya adalah seseorang yang memperbaiki telaga untanya. Beliau berkata, dia pun mati dan orang-orang pun mati. Kemudian Allah mengirim, atau beliau berkata menurunkan hujan gerimis atau naungan Nu'man, yang darinya Allah menumbuhkan atau membangkitkan jasad-jasad manusia. Kemudian ditiuplah sangkakala yang kedua, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusannya masing-masing. Di hadis tersebut dijelaskan bahwa ketika sangkakala ditiup pertama kali dan didengarkan oleh manusia, maka mereka pun mati semuanya. Kemudian ditiuplah sangkakala yang kedua kalinya, maka bangkitlah manusia dari kuburnya dan menunggu keputusannya masing-masing. Demikianlah kisah yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.